dan organ tubuh itu sendiri. Nah, jadi dalam rangka World Lupus Day, Departemen Ilmu Kesehatan Anak mengadakan sesi tanya pakar mengenal lebih dekat penyakit lupus pada anak. Tentunya pada kali ini saya ditemani dengan narasumber yaitu Dr. Ketut Dewi Kumarawati, spesialis anak konsultan. Beliau merupakan dokter spesialis anak konsultan di bidang alergi imunologi. Halo, selamat siang dok. Gimana kabarnya dokter siang ini? Kabar baik, terima kasih sudah mengundang saya. Luar biasa ya dok ya. Gitu, jadi dan kami ucapkan terima kasih juga kepada sahabat Instagram sekalian yang telah join dan dokter yang telah join pada sesi siang hari ini. Jadi apabila ada pertanyaan dapat dituliskan kepada kolom komentar dan kemudian kita akan bahas selanjutnya. Mungkin sebagai pembuka dok, nah bagaimana sih dok tanda dan gejala awal anak dengan lupus? Kapan kita curiga ya dok ya anak itu kena lupus? Oke, terima kasih Dr. Maha atas pertanyaannya. Sebetulnya mengenali tanda dan gejala awal anak dengan lupus tidak terlalu mudah ya. Kenapa demikian? Karena lupus adalah sebuah penyakit kronis. Tanda atau ciri khas dari penyakit kronis adalah dia munculnya perlahan. Nah, jadi kalau misalnya tanda awal demam seperti itu, dia tidak akan mudah bisa dibedakan dengan demam-demam pada sakit akut. Nah, sehingga mungkin yang perlu diperhatikan adalah apakah gejala yang muncul awal seperti misalnya demam itu menetap. Jadi kalau ada demam yang menetap, kita perlu curiga ini adalah gejala sakit kronis ya. Jadi akan sesuai dengan tanda-tanda lupus. Ya, kalau misalnya ada radang sendi atau nyeri pada sendi yang berlangsung lama. Jadi kalau saya bilang menetap itu kita katakan lebih dari 2 minggu misalnya dengan obat yang dikenal baik oleh para petugas kesehatan diberikan pada pasien dan tidak memberikan hasil yang memuaskan. Nah, kita harus curiga ini adalah bagian dari sakit kronis sehingga salah satu di antaranya penyakit lupus bisa seperti itu. Nah, kemudian selain demam atau radang pada sendi atau nyeri pada sendi itu kelainan-kelainan pada kulit ya. Jadi biasanya yang khas adalah adanya kemerahan pada wajah ya yang menyeberang tulang hidung. Itu akan tampak seperti kupu-kupu. Itu sebabnya kalau Anda lihat pada tampilan awal kita melihat gambar kupu-kupu itu sebetulnya untuk melambangkan bahwa tanda awal dari sakit lupus ini adalah tanda ruam kemerahan pada wajah yang berbentuk seperti kupu-kupu, sayapnya ada di dua pipi, badannya ada pada tulang hidung. Jadi itu adalah tanda khas pada lupus. Selain itu rambut rontok yang berkepanjangan ya, jadi semua serba berkepanjangan seperti itu. Kemudian juga tidak tahan dengan sinar matahari. Jadi kalau ada sinar matahari cenderung ruam pada wajah akan lebih merah seperti itu. Mungkin itu kira-kira bekal awal kita untuk mengenali kapan kita bisa menduga seseorang terkena lupus. Oke, makasih dokter. Terus kira-kira ya dok ya, penyebab lupus itu apa ya dok ya? Kalau pada lupus ya, ini ada suatu penyakit pada jaringan ikat. Jadi didasari oleh keadaan gangguan sistem kekebalan tubuh. Jadi gangguan sistem kekebalan tubuh itu ada yang berdasar genetik ya. Jadi secara genetik di dalam gen kita sudah ada kerentanan untuk mengalami abnormalitas atau gangguan. Nah, jadi harus ada gen dulu ya yang memiliki kerentanan, kemudian ada lingkungan seperti misalnya sinar matahari ya, sama zaman sekarang kita tahu namanya global warming. Jadi sinar matahari yang frekuensinya terlalu banyak atau panjang gelombangnya terlalu besar sehingga kalau misalnya tiba di badan kita itu menimbulkan efek radiasinya panjang, jadi untuk lewat dari badan kita ini agak perlu waktu. Nah, itu sudah menimbulkan masalah pada sel. Jadi sel kemudian tidak mampu beradaptasi dengan cepat karena situasi yang tidak sealamiah sebelumnya. Nah, itulah mulai menimbulkan keadaan-keadaan gangguan sistem kekebalan tubuh. Selain itu perilaku ya, jadi perilaku di zaman sekarang dengan adanya lingkungan yang
lebih kurang alami ya. Jadi makanan serba cepat gitu ya, gampang diraih dalam kemasan, siap saji begitu. Nah itu juga kalau dikonsumsi secara terus-menerus, kurang variatif dengan makan-makan yang lebih alami, itu juga menimbulkan keadaan lingkungan di dalam sel yang tidak alamiah. Sel menjadi sulit beradaptasi dan fungsinya ya tidak bisa sealamiah sebelumnya gitu. Nah itu yang menimbulkan kemudian yang kita sebut sebagai gangguan autoimun ya. Jadi sistem kekebalan tubuh bekerja atau aktif dan menimbulkan kerusakan pada sel-sel yang lain. Nah, itu kita kenal sebagai autoimmunity atau seperti seolah-olah sistem kekebalan tubuh menyerang sel sendiri gitu. Jadi pada dasarnya bukan menyerang secara aktif tetapi menyebabkan kerusakan karena dia teraktivasi oleh 3 situasi yang saya sebutkan terdahulu: genetik, lingkungan, dan perilaku. Oke, iya baik, terima kasih dok. Sebelumnya saya mungkin mau nyapa para hadirin yang hadir ya, sahabat kita. Ada Dr. Metriani dari Surabaya. Siang Dr. Metri. Kemudian ada Dr. Cancan Mayasari di Klumpung. Ada Dr. Ayunda juga ini saya lihat. Selamat siang ya dok, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mungkin selanjutnya dok, kira-kira dok ada nggak sih perbedaan yang khusus antara lupus pada orang dewasa sama anak? Atau ya sama aja dok gejalanya ya mirip-mirip atau ada yang khusus bedanya nggak ya dok ya? Sebetulnya gejalanya sama ya, gejalanya sama, tetapi proporsi atau risiko untuk cenderung pada suatu organ tertentu itu pada anak tampaknya lebih banyak menyerang organ-organ vital atau lebih cepat terjadi masalah pada organ-organ vital seperti misalnya jantung, ginjal, otak gitu ya, paru begitu, dan sistem hematologi. Pada orang dewasa mungkin cenderung pada keadaan-keadaan yang lebih superficial ya, yang lebih bisa dikeluhkan ya. Jadi karena tampak dari luar seperti misalnya pada kulit, pada sendi seperti itu. Nah, jadi perbedaannya ini lebih kepada kalau pada anak itu ancaman nyawa itu menjadi lebih besar karena yang terserang organ vital begitu. Dan pada anak sistem kekebalan tubuh itu kan belum sepenuhnya stabil ya. Jadi keadaan dalam developmental period ini atau periode perkembangan ini yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh itu tidak sepenuhnya mampu mengontrol begitu. Jadi berbeda dengan orang dewasa, sistem kekebalan tubuhnya sudah sangat piawai ya gitu ya. Jadi sudah mahir begitu. Jadi itu yang menyebabkan ada perbedaan jadinya manifestasi pada anak dan pada orang dewasa begitu. Tetapi apa sistem yang terkena itu sama saja sebetulnya. Nah, cuman proporsinya itu yang berbeda. Oke dok. Dok, sering nih kadang-kadang orang tua tuh tanya gitu, dok anak saya tuh rambutnya tuh rontoknya agak parah nih dok, tapi nggak ada keluhan yang lain. Bisa nggak sih ada anak saya ini kena lupus dok? Ya. Terutama yang cewek-cewek nih dok. Gitu. Ya. Kemungkinan itu tentu saja ada ya gitu, tetapi saya rasa paling bijak itu ya kita ke dokter kulit dulu gitu ya, karena kalau rambut rontok begitu kemungkinan penyebabnya kan banyak ya, apalagi kalau misalnya gejalanya hanya rambut rontok, itu mulai dari hal-hal sederhana, kurang kurang cocok dengan katakanlah sampo-nya misalnya seperti itu, airnya berbeda kualitasnya, kemudian ada infeksi jamur seperti itu. Nah itu bisa menerangkan rambut rontok. Nah, sekarang yang perlu kita waspadai adalah rambut rontok yang disertai sesuatu. Nah, sesuatu ini bisa lihat, orangnya bisa mengeluhkan, atau tidak bisa kita lihat, kita harus cek lab terlebih dahulu gitu. Jadi pada dasarnya harus didiagnosis banding dulu gitu ya, dilihat apakah ada kemungkinan lain dan disingkirkan dulu, sehingga kalau misalnya tersisa hanya mungkin lupus ya bisa jadi diterapkan oleh lupusnya. Oke, baik dok. Dok, untuk pengobatan lupus ini sendiri, seberapa anak itu akan menjalani pengobatan? Apakah dia jangka pendek, jangka panjang, atau dia nanti akan pengobatan nih seumur hidupnya dia dok? Gimana nih dok?
penyakit lupus itu suatu penyakit yang diwarnai oleh remisi dan relapse. Remisi ini artinya gejalanya terkontrol, tetapi dia sewaktu-waktu bisa mengalami kekambuhan atau relapse. Nah, jadi pengobatan itu pada dasarnya berusaha mencapai keadaan remisi. Di awal itu adalah remisi dengan obat, selanjutnya remisi tanpa obat, itu yang targetnya kita. Nah, tetapi dari penelitian-penelitian menunjukkan bahwa remisi itu jarang bisa panjang gitu. Nah, tapi itu bukan berarti kita pengobatannya harus seumur hidup, tetapi dokternya perlu memperhatikan kapan cukup aman untuk menyetop obat. Ya, jadi keadaan remisi dengan obat ini harus dipantau bahwa dia stabil secara berkelanjutan. Nah, pengobatan awal sendiri itu bisa makan waktu bertahun-tahun ya gitu ya. Jadi minimal 2 hingga 3 tahun ya, selanjutnya kita mesti pantau. Tetapi ada keadaan-keadaan di mana kita bisa menyetop obatnya dan memantau. Nah, tentunya kondisi bisa menyetop obat ini akan kita tinjau dari sisi organ mana saja yang kena di saat awal. Ya, pada saat didiagnosis itu organ apa saja yang sudah terdampak. Nah, jadi ada pasien-pasien yang misalnya terkena ginjalnya, itu sampai mengalami gagal ginjal kronis, ya tentu saja membutuhkan pengobatan amat panjang yang mungkin juga seumur hidup, bahkan juga konsulnya ke saya jadi ya, Dok. Iya. Ya, jadi kalau itu kita akan sesi berikutnya. Ya. Mungkin selanjutnya kita bahas pertanyaan dari salah satu peserta. Ada pertanyaan dari Dr. Adi. Sore Dok, apakah ada kaitannya penyakit lupus dengan konsumsi makanan pengawet, MSG, atau junk food maupun makanan instan lainnya di masa sekarang ini, Dok? Atau boba mungkin yang lagi ngetren ya, Dok ya? Ya, ini pertanyaan tampaknya sederhana, tetapi sebetulnya kita sebagai dokter gitu tidak mudah untuk menempatkan diri. Nah, jadi apa yang kita bisa tahu kalau pasien tidak atau masyarakat tidak mengonsumsi secara berlebihan gitu. Arti dari tidak mengkonsumsi secara berlebihan ini adalah memberikan istirahat sewaktu-waktu begitu ya. Jadi jangan terus-menerus, sebab itu tubuh membutuhkan waktu untuk mengeliminasi atau melepaskan diri dari bahan-bahan kimia ini. Yaitu sekali lagi itu kerjanya orang ginjal juga untuk acara bersih-bersih ini. Nah, jadi kalau secara terus-menerus dikonsumsi gitu, environment atau lingkungan di dalam sel itu menjadi tidak alamiah begitu. Nah, itu bahkan termasuk elektrolit gitu ya, komposisi elektrolit itu pasti akan sangat berubah. Nah, badan kita itu sudah diciptakan sedemikian rupa untuk dengan komposisi elektrolit yang sangat jelas, mana yang di luar sel, mana yang dalam sel, dan berapa konsentrasinya. Itu yang menyebabkan makanan-makanan yang dengan pengawet itu yang kita tahu menggunakan bahan kimia untuk mengawetkan, dan itu bukan sesuatu yang salah, tetapi konsumen perlu dicek seberapa banyak boleh dan tidak. Memang dalam konsumsi makanan ini per pack-nya itu jumlahnya itu sudah diizinkan ya, tetapi berapa banyak pack yang bisa dikonsumsi per hari atau per minggu, itulah kita tidak pernah punya batasan. Dan karena kita tidak pernah punya batasan, paling aman itu ya hindari. Ya, begitu kalau saya bisa bilang. Saya bisa sampaikan hal semacam ini ya karena jelas-jelas ya gitu ya, kekambuhan itu bisa dipicu oleh makanan-makanan dengan awetan ini ya begitu. Jadi sebaiknya makanan yang lebih alami gitu biar membantu sistem-sistem dalam tubuh kita bekerja sealamiah mungkin gitu ya. Baik Dok. Nah ini nih bagus nih Dok, ada pertanyaan dari Peter Prayogo. Dok, kenapa sih lupus lebih banyak pada perempuan? Apakah ada hubungannya dengan hormon? Nah kalau laki-laki bisa nggak ya Dok ya kira-kira kena lupus? Paradigma tentang lupus ini sudah berbeda ya dari dulu. Kalau dulu itu kuliah yang diberikan kepada kami untuk kita angkatan yang sudah cukup lama ya. Jadi lupus adalah penyakit pada perempuan usia reproduktif. Ya. Nah, sekarang kita bisa melihat bukan hanya pada perempuan saja. Pasien kita yang laki-laki itu kira-kira 1/5-nya
dari keseluruhan pasien. Jadi itu cukup besar ya. Dan pasien kita pasien anak, jadi bukan di usia reproduktif begitu. Nah, menarik bahwa sekalipun ternyata kita temukan pada laki-laki, tetap mayoritasnya pada perempuan. Apakah ada hubungannya dengan hormonal? Saya kira iya, karena kan kalau estrogen gitu itu memang sangat erat hubungannya dengan inflamasi ya. Dia mampu memicu kaskade inflamasi begitu ya. Nah, jadi itu mungkin yang lebih menerangkan, tetapi mungkin tidak menerangkan secara umum. Tapi pada pasien perempuan ada hubungannya dengan hormonal ini seperti itu. Oke, baik dok. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi nih dok. Dok, nah dari Indrawan, Krisna Indrawan ya ini ya. Apabila ibu atau ayah dengan lupus, apakah anaknya pasti nggak dok kena lupus? Dan anak dengan lupus masih boleh nggak sih dok untuk aktivitas olahraga? Ya, menarik ini pertanyaannya ya, kan apalagi kalau misalnya tadi saya sampaikan bahwa bagaimana seseorang bisa terkena lupus karena ada faktor genetik ya. Tetapi faktor genetik itu tidak harus berarti keturunan atau herediter ya. Jadi pola-pola herediter atau keturunan itu memang ada pada pasien-pasien kita, itu sangat baru saja juga kita tadi di poliklinik gitu, ternyata ada anak laki dengan lupus dapat ambil obat sisa ibunya sebelum sempat ke rumah sakit karena ibunya juga dengan lupus. Nah, jadi faktor keturunan itu ada, tetapi bukan mayoritas begitu. Dan kalau orang dengan lupus, anaknya tidak harus kena lupus juga. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa kalau orang terkena lupus itu selalu interaksi antara genetik, sama seperti penyakit lainnya ya, genetik, perilaku, lingkungan. Kalau kita bisa mengontrol satu atau ketiganya gitu ya, menaruh dalam pola yang baik, itu kita sangat bisa menurunkan risiko itu menurut saya ya. Jadi semoga jelas ya. Oke, baik dok. Nah, selanjutnya ini ada dokter Cancan di sini nanya, siang dok, izin bertanya, apakah sebenarnya penggunaan sunblock bermanfaat pada pasien dengan autoimun seperti SLE juga sebagai pencegahan dok? Sunblock jelas dia membantu mengurangi intensitas sinar matahari yang masuk ke kulit ya, dan itu mungkin akan membantu aktivitas-aktivitas yang dilakukan di siang hari ya gitu. Tetapi mungkin kita perlu lihat bahwa dengan ada peran sunblock seperti itu bukan berarti kemudian kita bisa obral ya gitu. Aktivitas siang hari gitu. Ya, silakan aktivitas siang hari sudah pakai sunblock aman gitu. Saya lihat tidak seperti itu pada anak-anak. Jadi sangat berbeda ya. Jadi sistem kekebalan tubuh yang sudah stabil seperti pada orang dewasa dan pada anak itu perlu berbeda mengopeninya gitu ya. Jadi merilis aktivitas itu sebaiknya bertahap begitu. Jadi juga berada di paparan sinar matahari itu juga perlu lebih bertahap begitu ya, apalagi sinar matahari yang intensitasnya sangat keras seperti sekarang ini. Jadi gunakan sebijak-bijaknya gitu, meskipun dia mampu gitu. Dan itu juga barangkali SPF-nya juga perlu diperhatikan gitu ya, yang seberapa yang perlu, dan itu dokter kulit akan lebih bisa memberikan informasi yang lebih akurat. Kemudian ini lagi dari dokter Peter Prayogo, dok, ada nggak sih perbedaan manifestasi klinis sendi antara SLE dengan JIA, juvenile idiopathic arthritis, dok? Ya, ini pertanyaan bagus sekali gitu, dan sebetulnya kita juga sangat ada kasus-kasus di mana kita biarkan dalam kondisi diferensial ya. Jadi artinya kita tidak bisa pastikan pada pertemuan kita yang pertama kali ini SLE atau JIA. Ya, masalah sendinya ini adalah masalah sendi pada SLE yang derajat ringan sehingga hanya mengenai sendi, ataukah penyakit sendi pada juvenile idiopathic arthritis ya. Ya, jadi meskipun misalnya gitu ya pada JIA ini, juvenile idiopathic arthritis ini, kita punya pakem ya, harus lebih dari 6 minggu. Nah, kemudian ada orang yang datang sakit keluhan sendi sudah 2 bulan, nah gitu. Jadi dia
JIA dong gitu ya gitu ya. Tapi tidak, kita perlu hati-hati terutama gitu ya gitu. Kalau misalnya ada gejala tambahan lain yang juga tidak spesifik, misalnya gitu dia ada rambut rontok gitu ya. Rambut rontok itu biasanya punya SLE gitu ya gitu, sedangkan JIA rambutnya tidak rontok biasanya gitu ya. Nah tetapi kita nggak berani bilang SLE sepenuhnya, sebab ya itu tadi rambut rontok juga bisa diterangkan oleh hal-hal lain. Jadi dia kayak konkomitan, jadi ada dua hal yang bersamaan tapi dia ada dua hal yang berbeda kebetulan jadi bersama-sama dan tidak bagian dari satu penyakit atau satu sindrom seperti itu. Jadi tidak selalu mudah juga. Nah cuman ada hal yang menguntungkan dalam hal ini gitu, kita mendapat peluang untuk tetap menolong pasien. Jadi terapi antara misalnya SLE yang derajat ringan dan JIA itu bisa sama. Jadi misalnya kita bisa tetap membantu pasien dikasih imunosupresan yang lebih ringan, seperti misalnya methotrexate untuk mengatasi masalah sendinya, dan kita observasi kemudian. Nah di pihak lain ada juga kombinasi penyakit antara dua ini. Jadi ada namanya lupus misalnya ya, jadi rheumatoid arthritis dengan lupus begitu ya. Jadi ada kombinasi seperti itu. Jadi dibawa ke sini ya iya, dibilang lupus ya iya, dibilang dermatomyositis ya iya, dibilang JIA ya iya. Jadi berbagai macam connective tissue disease itu bisa ada bersama-sama. Kita sangat punya pasiennya ya, jadi semua serba dikenain begitu ya. Jadi kita bisa menyebut mixed connective tissue disease begitu. Jadi untuk pertanyaan dari Dr. Peter ini tidak selalu mudah kalau saya bilang untuk menjawabnya begitu. Baik dok, nah ini ada dari Theo Wijaya. Tadi sih sempat sudah sedikit kita bahas di depan ya dok, yang mengenai tanda awal lupus. Nah gimana nih dok, apakah dia harus disertai ruam merah tidak dok pada pipi? Mungkin butterfly rash itu harus selalu ada nggak sih sebenarnya dok? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi butterfly rash ini tidak harus selalu ada ya gitu ya. Jadi tanda-tanda patognomonis itu tidak selalu ada. Jadi kita biasanya menggunakan skor sekarang ya gitu, karena itu akan lebih cepat membantu pasien ya. Dan keberadaan tes seperti misalnya antinuklear antibody atau ANA ini dia sangat bisa membantu kita gitu ya, sekalipun misalnya nggak ada ruam pada pipi tapi ada serositis atau efusi pleura atau penumpukan cairan pada pleura, atau ada asites yang tidak bisa diterangkan oleh sakit lain dengan ANA yang titernya tinggi misalnya gitu, dan ada gejala di lebih dari 2 sistem berlangsung secara kronis gitu, itu sudah cukup untuk kita memfokuskan pemikiran ini ada suatu lupus, terutama apabila dari dokter-dokter yang lain sudah bilang ini tidak mungkin permasalahan di bidang saya, tapi ini permasalahannya di sistemik seperti itu ya. Jadi kita perlu lihat gejala ini mengenai sistem apa saja. Jadi kalau dia lebih dari 2 sistem dan berlangsung secara kronis, kita harus pikirkan diantaranya lupus. Oke, baik dok. Kemudian dari Risa Sastria, dok, apakah hal penting yang perlu diperhatikan oleh orang tua yang memiliki anak dengan lupus, dokter? Ya, terima kasih. Saya rasa lupus ini pertama ada hal-hal yang bersifat klinis ya. Jadi keluhan di masing-masing organ itu dokternya berupaya untuk mengatasi, mengembalikan ke fungsi seperti semula. Banyak yang berhasil, tapi ada juga yang tidak berhasil, dalam artian tetap harus ada tata laksana dari dokter, baik secara farmakologis ataupun prosedur tertentu, seperti misalnya kalau terkena ginjalnya itu berlangsung secara kronis harus lakukan HD terus menerus. Nah, ada juga hal-hal yang harus dilakukan oleh orang tua, seperti misalnya tadi kalau di dalam terjadinya penyakit ini merupakan interaksi antara genetik, lingkungan, dan perilaku, maka orang tua harus membantu mengontrol perilaku anak begitu ya, karena kalau lingkungan itu mungkin lebih sulit kita kontrol karena harus melibatkan banyak orang. Nah, jadi perilaku ini adalah sesuatu yang sangat bisa kita pelajari dan
lakukan begitu ya. Jadi seperti misalnya aktivitas, kalau pembatasan sih tidak pembatasan absolut ya, tetapi kita perlu tahu kapan kita kembali ke aktivitas normal. Jadi jangan begitu hilang gejalanya langsung sepak bola. Iya gitu ya. Jadi harus bertahap gitu ya. Saya sangat punya contoh ya, kisah nyata lah gitu ya, pasien-pasien yang kita selesai pengobatan yang 2 mingguan, kemudian pasien pulang kampung, begitu sampai di rumah gurunya bilang, aduh ini udah banyak ketertinggalannya, ulangan dulu biar punya nilai gitu. Ulangannya siang hari, kumatnya malam hari. Nah kita tangani, besoknya baru ditanyakan, kemarin ulangan berapa sih? Ulangannya 11 mata pelajaran. Itu kan ini mau diomongin apa tidak, orang gurunya juga tidak ada begitu ya. Jadi artinya ini bukan hanya tentang orang tua, tetapi juga masyarakat dan artinya bagian-bagian dari komunitas juga perlu tahu hal-hal semacam ini. Jadi sebagai guru misalnya harus lebih caringnya itu sekarang harus berbeda ya gitu. Ini pasien anak saya ya, murid saya dengan sakit kronis, di sekolah apa saja yang perlu saya perhatikan. Nah karena juga kalau anak dengan sakit kronis tentunya dia tidak bisa bergaul langsung persis seperti pada saat sehat. Nah itu guru juga perlu melakukan kontrol, jangan sampai dia jadi korban bully misalnya kan, artinya karena dia nggak banyak ini. Jadi masalah psikologis terutama apalagi kalau anak sudah remaja gitu, itu juga perlu diperhatikan gitu. Jadi ini selain guru di sekolah, orang tua di rumah tentu juga perlu memperhatikan. Nah dan ini suatu hal yang kita harus pelajari bersama-sama, bukan hanya dokter, bukan hanya orang tua, bukan hanya si pasien, bukan hanya guru, tapi banyak pihak ya. Jadi gimana kita bijak-bijak memperkirakan apa yang perlu, apa yang tidak perlu, yang perlu seberapa banyak dan kapan gitu. Jadi itu hal-hal yang sifatnya perlu diindividualisasi juga gitu, tidak selalu bisa kita terapkan once for all gitu. Jadi satu hal untuk semua orang gitu. Jadi paling tidak itu aktivitasnya jangan langsung deh gitu. Saya contoh lain gitu bilang, ini latihan nafas ya seperti diajarin sama fisioterapisnya, just fisioterapis, tahu-tahu latihan yoga sampai capek langsung kumat lagi gitu. Jadi kalau bahasa Balinya tuh ingen-ingenin gitu, jadi dirasa-rasa gitu, jadi sedikit demi sedikit begitu. Itu paling bagus. Baik dok, oke mungkin kita lanjut lagi dok. Dari tadi banyak pertanyaan tentang makanan seperti ya dok ya, mungkin apakah ada hal khusus pola makan tertentu dok, kemudian apakah ada pantangannya atau ada suplemen nggak sih dok tambahan yang perlu dikonsumsi pada anak-anak dengan lupus ini dok? Ya ini menarik dan sekaligus sulit jadi kalau makanan itu saya bilang sulitnya apa, karena dia ininya sangat beragam begitu, dan termasuk juga cara pengolahan. Tetapi mungkin saya bisa bilang sebetulnya ini tidak seperti alergi gitu ya. Jadi artinya bisa diidentifikasi makanannya yang mencetuskan, bisa dites, dia gampang gitu ya gitu, karena gejala alergi itu cukup spesifik begitu. Dan kalau di stop makanannya alerginya hilang, kalau dikasih alerginya muncul. Nah pada lupus gitu, karena tadi itu host agent environment itu ya, genetik, lingkungan perilaku itu kompleks sekali gitu. Jadi tidak selalu mudah. Ada orang mengatakan kalau orang lupus katanya tidak boleh makan gluten dok. Ada orang lupus yang tidak boleh makan gluten, tapi itu bukan berarti Anda semua tidak boleh makan gluten gitu. Jadi sebetulnya gluten itu sebetulnya apa toh gitu kan, itu juga perlu dipelajari. Jadi glue gitu, something yang glue producing gitu ya. Jadi artinya dia lengket-lengket gitu ya. Jadi itu bisa nasi, bisa keladi gitu, bisa kentang gitu. Banyak banget sebetulnya gitu. Nah, jadi dan itu komposisinya kan sangat berbeda antar makanan. Jadi kita perlu belajar sekali lagi. Jadi dipelajari yang sakit ini dia cocoknya apa gitu. Ya, jadi tidak cocoknya apa. Jadi jangan kemudian diterapkan pada setiap orang dengan lupus kemudian berarti tidak boleh
yang tidak dicocokin oleh si pasien A misalnya begitu. Jadi sangat-sangat individual saya rasa tentang makanan ini. Tetapi saya rasa dari sisi yang sulit untuk ini kan saya rasa kemasan lah dihindarkan dulu, itu kita paling gampang untuk sebagai panduan. Sebab apa? Kalau tidak selalu mudah untuk dilacak. Jadi misalnya makanan kemasan itu apa sih kandungannya? Ada yang terang-terangan produsen menyebutkan kandungannya, ada juga yang tidak gitu. Jadi kita sulit melacak. Jadi kenapa pasien saya kambuh kalau dia habis makan ini gitu, apanya sih sebetulnya gitu. Kayak kemarin ada bumbu masakan itu saya sampai searching sampai malam gitu, ketemu juga gitu potasiumnya tinggi ternyata gitu ya. Jadi itu kan betul-betul di luar yang mampu kita pikirkan gitu. Dan periksa sana sini karena pasiennya sangat sesak gitu, semua serba baik-baik saja gitu. Jadi permasalahannya mungkin di darah kita nggak bisa deteksi, tetapi di dalam sel dia sudah bikin masalah gitu. Jadi untuk hal-hal yang sangat sulit diidentifikasi seperti itu tapi mampu menimbulkan masalah, ayo kita hindari saja gitu. Sementara ini sampai nanti ada orang yang mampu meneliti, menunjukkan ininya loh dari makanan kemasan ini bikin masalah. Nah, jadi itu lebih gampang untuk dipelajari. Nah, sambil situasi itu belum kita miliki sekarang, ya hindari saja dulu lah gitu. Kemudian vitamin apa gitu ya, vitamin D dianggap baik karena dia punya sifat antiinflamasi. Itu saya biasa memberikan juga untuk membantu memperbaiki daya tahan tubuh dan mengurangi inflamasi yang sudah terjadi akibat gangguan sistem kekebalan tubuh ini. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga membantu. Nah, kemudian nih dok, anak lupus boleh vaksin nggak sih dok? Apalagi sekarang era-era COVID, dok boleh nggak sih anak saya divaksin dok? Gitu. Ya, jawabannya kira-kira apa yo? Ya, vaksinasi boleh, tetapi gitu ada term and condition ya. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Jadi syaratnya apa? Harus dalam keadaan remisi gitu ya. Jadi artinya gejalanya terkontrol. Jadi gejala yang terkontrol ini haruslah dilihat dari sisi klinis ya dan juga laboratoris. Jadi kalau dalam situasi kemarin itu sangat menarik sekali ya, COVID itu betul-betul situasi yang berat tetapi memberi banyak wawasan kepada kita ya. Jadi kalau misalnya dia sudah terkontrol tapi masih pakai obat, sedangkan ini ancaman COVID kan jalan terus, apalagi misalnya sekolah tatap muka kemudian gitu ya. Nah, pada pasien ini rekomendasinya adalah boleh dia divaksin, di stop dulu obatnya, kemudian nanti dipakai lagi obatnya setelah vaksinasi gitu. Jadi biar tidak menghalangi pembentukan antibodi seperti itu. Jadi pada dasarnya boleh, tetapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Harus lapor dulu sama dokternya. Jadi biar dipastikan apakah kondisinya cukup aman atau tidak. Dari pasien-pasien kita yang mendapatkan vaksinasi itu jumlahnya belum banyak banget ya. Kita punya puluhan itu ya pasien yang sudah vaksinasi, mungkin sekitar 30-an itu. Ada satu yang mengalami masalah, hatinya kambuh dia sakitnya ya, yang dengan lupus. Nah, yang satu lagi kambuh juga, itu kebetulan saudaranya lupus, jadi bukan lupus. Jadi saya rasa dengan angka itu saya bisa bilang ini cukup aman ya, dan saya menganjurkannya vaksin yang inaktif begitu ya. Jadi ya itulah termasuk syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi vaksin yang mana yang cukup aman gitu. Nah, masih ada pertanyaan lagi nih dok, dari Putu Elistia. Siang dokter, apakah sindrom SLE ini sudah bisa tampak saat usia neonatus ya dok ya? Pada neonatus ada yang namanya neonatal lupus. Jadi pada dasarnya si anak punya antibodi anti nuklear atau ANA ini, tetapi
bukan buatan sendiri gitu, impor gitu ya, dapat dari ibu gitu. Jadi antibodi dari ibu yang dari jenis tertentu yang punya potensi lebih besar dari jenis yang lainnya. Kalau kita lihat dari jenis-jenis auto antibody, anti nuklear antibody yang dibentuk itu bisa sangat beragam gitu. Jadi ada golongan dari jenis anti Smith gitu, itu bisa masuk melalui plasenta, tiba di sirkulasi bayi dan bayinya mengalami gejala begitu ya. Jadi gejala lupus bentuknya agak berbeda ya gitu, bentuknya agak berbeda. Ini tampak seperti rakun. Jadi kalau kita lihat di internet lah ya, kita nggak punya rakun ya, tapi di US gitu misalnya rakun itu adalah binatang yang biasa masuk rumah, mungkin kayak luwak itu, luwak ya, luwak. Nah jadi itu matanya hitam ya di sekeliling matanya. Jadi pada neonatal lupus juga khas sekali seperti itu, bisa disertai trombositopenia ya. Nah itu gejala yang bisa tampak, tetapi yang sebetulnya kita khawatirkan adalah blok atrial blok ya. Jadi itu yang AV block itu yang kita khawatirkan sebetulnya. Jadi kita kalau ada ibu hamil, ibu ini dengan lupus, kita selalu menggandeng kardiologis untuk mengantisipasi kelahiran, untuk dievaluasi apakah bayinya nanti membutuhkan penanganan kardiologis atau tidak begitu. Nah jadi sekali lagi itu dapatnya imporan gitu, ya, impor impor dari ibu ya dok ya. Gitu Dok, mungkin closing sedikit ya dok ya, kita nggak terasa hampir 1 jam 45 menitan ini mungkin dok ya. Ada pesan singkat ya dok, pesan singkat, pesan khusus dokter kepada orang tua ataupun pasien-pasien lupus dalam World Lupus Day ini dok? Jadi banyak penyakit yang timbul akibat kita kurang care ya. Care itu apa ya, kita mesti sayang sama diri kita sendiri gitu ya. Jadi care itu bisa dalam bentuk makan yang cukup, minum yang cukup begitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan agar kita tidak kebablasan begitu ya. Jadi dehidrasi berkepanjangan, sibuk main atau menggunakan gadget berlebihan, yaitu juga memberi tekanan yang besar pada otot-otot kecil ya. Jadi jaringan ikat itu banyak punya beban. Jadi kita perlu care kepada diri sendiri, baik dalam bentuk menambah pengetahuan, wawasan, dan juga dalam hal perilaku. Jadi menjaga biar tubuh manusia itu, tubuh kita berada dalam keadaan sealamiah mungkin. Dengan kondisi yang alamiah, sistem kekebalan tubuh bisa bekerja seperti fungsi alaminya. Jadi bekerja menjaga dan dalam keadaan terkontrol. Jadi semoga pesan saya bisa membantu para orang tua dan anak-anak muda untuk eling menjaga dirinya sendiri, kecukupan nutrisi dan cairan, istirahat begitu, agar kita bisa sehat selalu lah. Baik, terima kasih banyak dok atas informasinya yang luar biasa sekali, dan dokter sudah meluangkan waktu, dan saya rasa ini sudah hampir 50 menit ya mungkin kita join. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh sahabat Instagram dokter yang telah join pada sesi ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Dan bagi para sahabat Instagram yang belum sempat mengikuti sesi IG Live ini, kita akan upload nanti di channel YouTube kita, yaitu Dare to Move dan Idai Bali TV. Sampai jumpa pada sesi Tanya Pakar IG Live selanjutnya. Selamat siang dan terima kasih.